Dan sekarang kita ada di part kedua memperbaiki rice cooker Celica yang warna merah dan rice cooker rice sugar digital yang warna putih itu. Sekarang saya udah bisa ngedapetin mainboardnya atau modul PSU. Sekarang ayo saya pengen tunjukin beberapa hal di sini. Ini dia berkarat kaki pernya, dan ini kalau misalnya ditutup dia itu semacam lengket gitu, jadi ada bunyi. Ini disebabkan karena air dari nasi waktu memasak tuh ngumpul di sini. Oke lah, kita biarin aja dulu. Sementara ini tuh kita lihat di sini kabelnya tuh selongsongnya udah terkelupas. Mungkin bakal ada kerusakan yang nggak bisa aku duga, nggak tahu apa. Yang jelas kita mau ganti modul PSU-nya, jadi kita balik dulu posisi dari rice cooker ini. Setelah kita membuka beberapa buah skrup yang ada di sini, kita bisa membuka dua buah skrup ini dan kita ambil mainboardnya. Saya punya mainboard yang sama persis seperti ini, jadi saya akan mengganti mainboard ini dengan mainboard yang baru. Yang jelas kabel ini diposisikan harus sesuai ya. Ini juga kabel elemen ini harus dipasang sesuai ke tempatnya. Di sini dikasih thermal fuse juga nih, sekalian satu buah. Langsung kita pasang. Selesai. Ini mesin yang baru, ini mesin atau modul PSU yang lama. Sekarang kita close, kita tes gimana normal kira-kira. Saya udah siapin inner di dalamnya tuh, meskipun inner dari rice cooker yang lain tapi minimal bisa dipakai lah ya. Ini saya kasih air seujung kuku. Saya akan setel selama 10 menit untuk waktu standby. Saya colokin ke arus listrik 220 volt. Turunin aja ini kabelnya. Bismillahirrahmanirrahim. Hidup 10 menit ya. Setelah 10 menit nanti dia bakal on alias memanaskan. Dan nanti kita kurangi airnya. Nih ya, udah jalan 10 menit. Dan ternyata masih kayak gitu tuh. Belum hitung mundur, kayaknya sih airnya masih banyak. Saya bakal buka dan coba kurangi airnya. Kayak kebanyakan tadi. Hati panas. Panas banget. Langsung matiin. Saya cabut dari arus listrik 220 volt. Tuh. Sepanas itu. Airnya tinggal dikit sih. Udah hampir mau habis. Jadi kita lanjut aja lah ya. Kita masak 10 menit lagi. Tuh liatin airnya di sana menggenang. Airnya harus dibersihin dulu itu. Atau biarin aja lah ya. Kita tes lagi deh 10 menit. Bismillahirrahmanirrahim. Kita tunggu 10 menit lagi. Udah hampir 10 menit ini. Tuh. Dan aromanya ini udah aroma gosong loh. Kita tunggulah ya. Beberapa saat lagi dia mau ngitung mundur apa enggak. Harusnya dia bisa ngitung mundur supaya cut off. Atau kita lihat cut off-nya seperti apa dia. E3 atau hitung mundur dari 10 sampai 1. Nah tuh, relaynya bunyi kan. Artinya dia memutus dan menyambungkan arus tuh.
Muncul E3 malahan. Muncul E3. Kering tuh. Kalau kayak gini sih kita harus cek sensor atas ini. Ternyata belum sembuh total. Saya penasaran, akhirnya saya bongkar lagi dan coba saya cek untuk memastikan kondisi dari sensor bawah dan sensor atasnya dalam keadaan seperti apa, baik-baikkah atau udah ada pergeseran nilai yang signifikan. Termistor ini bisa kita ukur menggunakan avometer digital skala resistor 200K, karena nanti dia biasa berukuran 30 sampai 80K. Sekarang kita lihat ya. Ini sensor atas. Dia berukuran tuh 81K. Dan nggak putus kabelnya. Sekarang sensor bawah. Kita tes berapa? Tuh. 81K juga. Nggak masalah sih. Sensor atas, sensor bawah. Bisa jadi karena menggunakan innernya berbeda, akhirnya dia nggak bekerja dengan sempurna gitu. Karena kalau untuk peralatan digital itu ngaruh banget sih. Jadi ini saya sudahi dulu, nanti kalau misalnya ada problem lagi baru kita cari solusi yang lain. Berarti kita akan mengganti sensor bawah ataupun sensor atas termostatnya ya. Termistor sama termostat yang bagian bawah. Jadi ya udah deh. Terima kasih teman-teman udah menonton video ini sampai habis. Jangan lupa untuk klik like, subscribe, dan bagikan video ini ke teman-teman kalian. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you. And satu lagi. Yang penting dia bisa error E3, yang akhirnya dia bisa cut off. Bye-bye.